Pajak merupakan kontribusi kepada pemerintah secara terutang oleh seseorang atau badan yang sifatnya memaksa. Menurut peraturan perundang-undangan yang baru tentang pajak, masyarakat bukan hanya sekedar kewajiban untuk membayar pajak, melainkan masyarakat juga ikut berperan penting tentang pembangunan atau pembiayaan bangsa atau negara dan juga pembangunan nasional. Walaupun sangat penting, tapi beberapa masyarakat masih saja ada yang tidak membayar pajak, dan hal ini dapat merugikan negara. Pajak instansi atau lokasi juga terdiri atas dua macam, yakni pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara sesuai dengan namanya adalah sebuah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat. Instansi ini terkait dengan Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Kantor Inspeksi Pajak. Contoh pajak negara adalah PPH, PPN, pajak bumi dan bangunan, pajak bea cukai, pajak bea masuk, dan lain-lain. Selanjutnya, pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah, yang dimana yang membayar pajak adalah masyarakat dari daerah itu sendiri, dan juga pemungutannya dipungut oleh Pemda tingkat 1 dan 2. Contoh pajak daerah adalah pajak hiburan, pajak hotel, pajak tontonan, pajak kendaraan bermotor, pajak pembangunan jalan, dan lain-lain. Selanjutnya, pajak objek dan pajak subjek yang terdiri atas dua, yaitu yang pertama pajak subjektif, yang kedua pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dibebankan kepada individu atau dari pihak wajib pajak, yang dimana pembayaran pajak ini berdasarkan dengan kemampuan pihak wajib pajak. Seluruh warga negara Indonesia wajib membayar pajak ini, termasuk WNA yang memiliki hubungan ekonomi dengan negara Indonesia. Seperti contoh, pajak subjektif ini adalah pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Selanjutnya adalah pajak objektif, yang dimana pajak ini tidak melihat kondisi pihak wajib pajak. Karena itu, maka semua warga negara Indonesia wajib membayar pajak jika mereka memiliki barang-barang tertentu, seperti barang mewah, mengimpor barang ke luar negeri, dan memiliki barang-barang mewah lainnya. Contoh pajak ini adalah seperti barang impor, produk impor, bea masuk, dan bea materai. Terakhir adalah pajak berdasarkan sifat, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dimana semua warga negara Indonesia wajib membayarnya karena pajak ini telah melekat kepada setiap orang wajib pajak dan tidak bisa dialihkan ke orang lain. Contoh pajak langsung adalah seperti pajak bangunan dan bumi, pajak kendaraan bermotor, dan pajak penghasilan. Yang terakhir adalah pajak tidak langsung, yang dimana pihak wajib pajak membayar pajak karena melakukan aktivitas atau hal tertentu, seperti PPN, makan di restoran, atau mengirimkan barang-barang mewah. Fungsi pajak bagi negara dan juga masyarakat. Pajak memiliki peranan yang cukup signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah yang pertama itu ada fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan uang atau dana dari wajib pajak ke kas negara. Tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya, sehingga dapat dikatakan fungsi pajak ini untuk sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Lalu yang kedua itu ada fungsi mengatur. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur atau regulasi ini antara lain yaitu pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Selain itu, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Dan juga pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Berarti pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang terakhir itu ada fungsi stabilisasi. Berarti pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Manfaat pajak bagi masyarakat. Manfaat pajak itu
penting bagi masyarakat, sehingga setiap orang yang memenuhi syarat wajib bayar pajak harus memenuhi kewajiban pajaknya. Berikut beberapa manfaat pajak yang perlu kamu ketahui. Yang pertama itu ada menikmati infrastruktur dan fasilitas umum. Bagi masyarakat, manfaat pajak digunakan oleh pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum seperti pembuatan jalan, pembangunan sekolah, hingga pembangunan rumah ibadah merupakan beberapa jenis fasilitas yang dialokasikan dari hasil penerimaan pajak. Tersedianya fasilitas transportasi umum yang terjangkau di setiap daerah juga merupakan salah satu bentuk manfaat pajak bagi masyarakat. 2. Mendapatkan pelayanan kesehatan. Manfaat pajak di bidang kesehatan bisa Anda lihat dari terlaksananya program BPJS Kesehatan. Adanya program tersebut membuat masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan lebih terjangkau. BPJS Kesehatan juga ditujukan untuk membantu keluarga tidak mampu agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Selain itu, manfaat pajak juga berguna dalam hal meningkatkan pelayanan dan mutu rumah sakit serta pembiayaan JKN atau KIS bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Lalu yang terakhir itu lebih mudah mendapatkan pinjaman. Kepatuhan membayar pajak juga berpengaruh dalam hal pinjam-minjam dengan pihak bank. Manfaat pajak ini akan memudahkan individu maupun pelaku bisnis yang hendak mengajukan pinjaman di perbankan. Sebelum pelaporan bank, biasanya diharuskan memiliki kartu NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP termasuk salah satu persyaratan yang harus dipenuhi saat akan mengajukan pinjaman di bank dalam jumlah yang besar. Dengan adanya NPWP, bank dapat melihat kemampuan calon nasabahnya dalam kewajiban membayar pajak. Lalu ada manfaat pajak bagi negara. Tanpa manfaat pajak, program-program yang direncanakan oleh negara akan sulit berjalan. Beberapa manfaat yang diperoleh negara dari pembayaran pajak rakyat yaitu: yang pertama itu sumber penerimaan negara. Manfaat pajak yang utama adalah sumber penerimaan negara. Peraturan Menteri Keuangan menyebutkan bahwa penerimaan negara berasal dari pajak penghasilan, pajak pertumbuhan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula manfaat pajak dalam hal pembiayaan pembangunan nasional. Yang kedua itu membiayai pengeluaran negara. Taat membayar pajak sama artinya dengan membantu negara membiayai pengeluaran negara. Ada beberapa jenis pengeluaran negara seperti yang pertama itu pengeluaran self-liquidating, yaitu pengeluaran negara yang nantinya akan mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima barang atau jasa dari pemerintah. Dalam hal ini, manfaat pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran proyek barang ekspor misalnya. Lalu ada pengeluaran reproduktif, yaitu pengeluaran yang dapat memberi keuntungan secara ekonomis bagi masyarakat. Manfaat pajak akan dialokasikan oleh negara sebagai pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Yang terakhir itu pengeluaran yang tidak self-liquidating dan tidak produktif, yaitu pengeluaran yang dapat menambah kegembiraan masyarakat umum. Misalnya dalam hal pembangunan tempat rekreasi atau pendirian monumen yang dapat dinikmati masyarakat luas. Lalu yang ketiga itu membantu kestabilan ekonomi negara. Pemungutan pajak merupakan salah satu cara negara untuk menjaga stabilitas ekonominya. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan memiliki dana untuk menjalankan kebijakan stabilitas harga sehingga dapat menekan laju inflasi. Selain dari manfaat pajak, stabilitas ekonomi negara juga dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat. Sekian, terima kasih.